Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Ika Mustika Ningtyas. Saya salah satu staf pengajar di Prodi Profesi Apoteker Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Sejatinya yang membedakan antara obat dan racun adalah dosisnya. Ketika dosis diberikan dengan tepat, maka suatu zat akan menjadi obat. Tetapi ketika dosis diberikan dengan tidak tepat, maka suatu zat akan menjadi racun. Itulah yang membuat saya tertarik untuk belajar farmasi. Sehingga pada tahun 2005, saya mendaftarkan diri dan alhamdulillah lolos di Prodi Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada. Saya melanjutkan kuliah profesi saya di Prodi Profesi Apoteker di universitas yang sama pada tahun 2010. Saya melanjutkan kuliah magister pada tahun 2011 di Prodi Magister Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Dan saat ini, mulai tahun 2022, saya terdaftar sebagai mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Farmasi Universitas Gadjah Mada. Sehingga status saya kali ini adalah dosen dengan tugas belajar, meskipun pada Sister masih tercatat sebagai dosen aktif karena proses pengajuan SK tugas belajar sedang dilakukan. Selama 8 tahun saya mengabdi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman, saya pernah mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya farmakoterapi pernafasan, farmakoterapi pencernaan, farmakoterapi obscin, farmakoterapi endokrin, farmakokinetika dasar, farmakokinetika klinik, interaksi obat, dan juga kompetensi apoteker. Beberapa penelitian dan pengabdian yang pernah saya lakukan selama 8 tahun mengacu pada tema peningkatan outcome ekonomi, klinis, dan juga humanistik untuk optimalisasi terapi pada pasien. Selain melaksanakan penelitian dan pengabdian, saya juga mengikuti beberapa pertemuan ilmiah, antara lain pelatihan pekerti, pelatihan AA+, pelatihan penyusunan RPS yang menjadi dasar saya dalam menyusun pembelajaran. Selain itu, beberapa pelatihan yang mendukung seperti pelatihan cara uji klinis yang baik, kemudian pelatihan sebagai reviewer, uji kompetensi, kemudian pelatih pemeran standar untuk mendukung OSCE juga pernah saya lakukan, di mana pelatihan tersebut telah tersertifikasi. Dari latar belakang yang saya sebutkan tadi, tahun ini saya memberanikan diri untuk mendaftar sertifikasi dosen dan alhamdulillah dapat eligible pada gelombang kedua. Terkait dengan pengajaran, kali ini saya ingin menyampaikan pembelajaran mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu farmakoterapi 2. Farmakoterapi 2 meliputi farmakoterapi endokrin, kardiovaskular, ginjal, dan juga obscin, di mana farmakoterapi juga merupakan bidang keilmuan saya. Sebelum menyampaikan apa saja materinya, saya perlu menyampaikan CPL dan CPMK dari mata kuliah ini. CPMK dari farmakoterapi 2 ada 5. Untuk CPMK yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah terkait obat atau DRP, yang mana CPMK ini mencerminkan CPL pada KK1, KK6, P1, P2, dan juga S1. Ada keterampilan khusus pengetahuan dan sikap yang terkait pada CPMK yang pertama. Sedangkan CPMK 2, 3, dan 4, serta 5, semuanya mampu menjelaskan pedoman terapi, melakukan analisis kesesuaian rancangan terapi, serta memberikan alternatif terapi, informasi, dan edukasi pada pasien. Yang mana keempat CPMK ini meliputi seluruh CPL yang ditargetkan. Yang membedakan antara CPMK 2, 3, 4, dan 5 adalah target dari
sistemnya. Untuk CPMK 2 targetnya adalah penyakit endokrin, CPMK 3 targetnya adalah penyakit kardiovaskuler, CPMK 4 targetnya adalah gangguan ginjal, dan CPMK 5 adalah penyakit obstin. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 3 SKS, 1 SKS praktikum, dan 2 SKS teori, yang mana ini membahas anatomi, fisiologi, patofisiologi, serta perumusan evaluasi terapi, juga penyelesaiannya pada sistem endokrin, kardiovaskuler, ginjal, dan obstin, serta konsep drug-induced renal injury. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode pembelajaran memadukan antara metode ceramah, case-based learning, dan juga penugasan. Untuk case-based learning di sini merupakan perbaruan dari case-based learning sebelumnya. Pada case-based learning sebelumnya belum ada jadwal yang rinci terkait CBL yang akan dilaksanakan. Kemudian penilaian juga belum menggunakan LMS, serta penyusunan rubrik diperbaiki sehingga rentang penilaian ini akan menjadi lebih logis. Pada CBL obstin, materi yang dipaparkan adalah diabetes gestasional, menopause, dan endometriosis. Ya, di sini sudah ada jadwalnya. CBL ini melingkupi 4 minggu, minggu ke-11, 12, 13, dan 14. Jadi nanti satu kelas itu akan dibagi menjadi 6 kelompok, dan masing-masing topik ini akan dibahas oleh 2 kelompok. Kelompok ini kita sebut dengan kelompok ahli. Nah, kelompok ahli ini bertugas untuk menelusuri literatur dan kemudian membuat materi dalam bentuk PowerPoint. Kenapa dalam bentuk PowerPoint? Karena PowerPoint ini nantinya akan dijadikan media untuk mempresentasikan materi yang dibahas oleh kelompok ahli ke audiens lainnya. Dan pada proses penyusunan materi, ada proses konsultasi dengan dosen pengampu. Ketika konsultasi, ada kemungkinan revisi, ada proses revisi dan review, dan diakhiri dengan fiksasi materi. Fiksasi materi akan didapatkan mahasiswa ketika materi sudah sesuai dengan yang ingin dicapai. Kemudian untuk penilaian di sini tidak hanya dilakukan oleh dosen pengampu saja, melainkan akan dilakukan juga oleh teman sekelompoknya, karena dosen pengampu di sini tidak terlibat pada proses diskusi, sehingga dosen pengampu tidak dapat menilai. Yang dapat menilai adalah mahasiswanya. Dan ada rubriknya di sini, apa saja kriteria penilaiannya, ini dilakukan oleh teman sekelompok. Kemudian dari penilaian audiens juga ada. Di sini nanti akan diberikan beberapa kriteria yang menilai adalah audiensnya. Seberapa paham audiens akan penjelasan dari kelompok ahli. Satu lagi subpenilaian adalah post-test. Post-test ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda, di mana setiap jawaban benar bernilai 1. Jadi ada 4 subpenilaian dari CBL ini, yaitu isi materi yang dinilai oleh dosen, kemudian penilaian sekelompok yang dinilai oleh teman sekelompok, penilaian audiens yang dinilai oleh audiens, dan penilaian post-test. Untuk penilaian audiens dan semua penilaian lainnya sudah dicantumkan pada LMS, termasuk tempat pengumpulan file materinya. Di sini ada kolom penilaian juga, baik dari sekelompok maupun audiens. Semua administratif yang diperlukan pada perkuliahan ini dicantumkan pada LMS sehingga dokumentasi lebih rapi, termasuk materi-materi yang direncanakan untuk diberikan. Untuk penilaian tidak hanya dari UTS dan UAS, tetapi juga praktikum dan CBL, di mana jika kita lihat di sini porsi CBL cukup besar, yaitu 40%, karena pada proses CBL ini merupakan proses yang aktif dari mahasiswa, sehingga kami berikan persentase yang cukup tinggi. Sedangkan praktikum ada 35%, kemudian UTS dan UAS semuanya 30%, kemudian kuis 5%.
Penilaian tidak hanya bersumber dari UTS dan UAS saja, tetapi termasuk proses dari pembelajaran mahasiswa. Untuk presensi informasi tugas dan materi perkuliahan, seperti tadi disampaikan, telah tercantum pada LMS. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mulai belajar untuk farmakoterapi 2. Sebelumnya adik-adik sudah pernah dapat ya farmakoterapi 1 ya? Iya. Farmakoterapi 2 ini adalah lanjutan dari farmakoterapi 1 yang membedakan hanya bagian organnya saja. Nah, di farmakoterapi 2 kita akan belajar mengenai endokrin, sistem endokrin, kemudian stroke, kemudian sistem gangguan pada sistem ginjal, dan juga opsgen. Jadi nanti ada 4 organ, ada 4 sistem yang akan kita pelajari di farmakoterapi 2. Nah, apa saja yang akan adik-adik pelajari? Yang pertama di sini adalah ada konsep anatomi, patologi, dan patofisiologinya. Ya, selanjutnya adik-adik juga akan belajar mengenai pedoman pemilihan terapi. Kemudian adik-adik juga akan belajar perumusan evaluasi terapi. Jadi nanti setelah adik-adik melakukan memilihkan obat untuk pasien, ini dievaluasi apakah terapi yang sudah diberikan itu sudah tepat atau belum. Selain itu, kita juga akan mengenal konsep drug injury. Di sini yang akan dikenalkan adalah drug induced renal disease. Jadi apa saja obat-obat yang dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Nah, capaian pembelajaran di farmakoterapi 2, jadi setelah adik-adik mengikuti perkuliahan ini, harapannya adik-adik akan mampu untuk mengidentifikasi masalah terkait obat. Ya, jadi apa saja masalah-masalah yang berkaitan dengan pengobatan stroke, pengobatan endokrin, kemudian pengobatan opsgen, apa saja di situ masalah yang terkait. Kemudian adik-adik juga mampu menjelaskan pedoman terapi, ya, pedoman terapi pada gangguan endokrin, kardiovaskuler, stroke, ginjal, dan juga opsgen. Kemudian yang terakhir, adik-adik bisa memberikan alternatif terapi, informasi dan juga edukasinya pada pasien. Jadi tidak hanya memberikan terapi saja, termasuk nanti juga bagaimana adik-adik mendeliver pesan, mendeliver apa yang harus dilakukan pasien, non-farmakologinya, supaya pengobatannya menjadi optimal. Nah, materi yang kita akan bahas selama 1 semester ini ada 14 ya. Nanti di pertemuan pertama kita akan kenalkan dulu drug related problem. Kemudian nanti di pertemuan kedua, ketiga baru kita masuk sistem endokrin. Yang akan kita bahas di sini adalah diabetes mellitus dan tiroid. Lalu di pertemuan keempat, 5, 6, dan 7 kita akan membahas tentang kardiovaskuler. Di situ ada hipertensi, dislipidemia, sindrom koronari akut, dan yang terakhir adalah stroke. Kemudian setelah UTS nanti kita akan membahas gangguan ginjal. Ada gangguan ginjal akut, gangguan ginjal kronis, dan juga drug induced renal disease. Kemudian di 4 pertemuan terakhir kita akan membicarakan tentang opsgen. Ada preeklamsia dan eklamsia, kemudian siklus haid, kemudian kontrasepsi, dan terakhir kita akan melakukan diskusi. Ya, kita akan melakukan diskusi bersama dengan kelompok-kelompok kecil tentang kasus opsgen. Karena kasus opsgen ini cukup banyak, sehingga nanti yang akan kita lakukan di situ. Metode pembelajaran kita itu kita nanti ada offline, ada secara langsung seperti ini, ada metode ceramahnya, kemudian ada tanya jawabnya, dan di online nanti akan disediakan workshop. Ya, di Eldiru, adik-adik sudah punya Eldiru semua ya. Nanti silakan masuk ke Eldiru, dan di situ sudah ada akan disediakan workshop yang berkaitan dengan pembelajaran ini. Termasuk nanti untuk yang kasus opsgen yang terakhir, adik-adik akan upload tugasnya di situ, kemudian mengerjakan post-testnya di situ. Jadi ada beberapa worksheet yang ada di Eldiru, tetapi cara penyampaiannya kita lakukan secara langsung. Ya, ada pembelajaran yang namanya case-based learning. Case-based learning ini nanti yang menjadi satu metode yang berbeda mungkin ya dari perkuliahan yang lainnya.
Baik, hari ini kita akan belajar mengenai diabetes mellitus. Ya, diabetes mellitus itu saya yakin adik-adik sudah tidak asing lagi dengan penyakit ini. Diabetes mellitus itu penyakit mungkin yang pernah sering didengar itu adalah penyakit gula, penyakit kencing manis, ya. Emang kencingnya manis, Bu? Pada beberapa pasien memang urin ya itu kalau dibiarkan itu didatangi semut, makanya disebut kencing manis. Tapi memang dalam urin pasien diabetes itu mengandung glukosa. Ya, jadi wajar ketika dibiarkan kemudian ada hewan yang datang. Tuh. Dan kenapa seseorang bisa mengalami diabetes mellitus? Itu penyebabnya macam-macam. Ya, penyebabnya macam-macam. Bisa karena produksi insulinnya itu berkurang, atau insulinnya cukup tetapi nggak nyampe ke reseptor. Nah, normalnya itu seperti ini. Normalnya ketika seseorang mengalami glukosa darah yang rendah, maka di dalam tubuh ini yang bawah itu ya, dia akan tubuh kita itu akan membongkar simpanan gula. Ya, kalau kadar gula darah kita rendah, adik-adik misalnya lupa sarapan, itu, nah di dalam tubuh kita ini gula hepatik ini akan dibongkar. Tujuannya apa? Supaya gula dalam darah itu menjadi meningkat lagi, kita nggak lemes lagi. Nah, kemudian ketika sudah lapar gitu ya, sudah hipoglikemi, kadar gula darahnya rendah, itu kan akan timbul rasa lapar. Kalau lapar, berarti kita harus makan. Kalau sudah makan, gula darahnya nanti akan naik. Ya, makan apapun, entah itu karbohidrat, protein, ataupun lemak, itu akan meningkatkan gula darah. Terutama karbohidrat dan lemak. Ini akan meningkatkan gula darah. Tapi yang langsung meningkatkan gula darah itu adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat akan meningkatkan gula darah secara langsung. Nah, kalau sudah tinggi gula darah kita karena kita makan, apa yang terjadi dalam tubuh? Tubuh pasti akan menyeimbangkan lagi. Caranya gimana? Dengan memproduksi insulin. Insulin yang diproduksi dari dalam tubuh ini akan membongkar, akan membuat supaya gula darah yang ada di dalam tubuh kita ini bisa tersimpan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk gula otot. Ya, sehingga masih ada nih cadangan glukosa tetapi tidak beredar di seluruh tubuh. Ini akan dibongkar ketika memang tubuh kita kurang glukosa lagi. Jadi kalau glukosa darahnya kurang, maka glukosa simpanan ini akan dibongkar. Tapi kalau berlebih, dia akan disimpan lagi. Jadi harapannya dalam tubuh kita ini glukosanya selalu normal. Itu yang terjadi pada pada orang yang tanpa diabetes. Sayangnya kalau di diabetes tidak seperti itu. Kenapa? Karena insulinnya tadi nggak bisa mengatur jumlahnya kurang atau insulinnya nggak sampai reseptor sehingga dia tidak bisa mengubah gula darah menjadi gula otot. Nah, ini yang terjadi pada orang normal ketika makan, makanan diserap tubuh, ya, kemudian akan masuk ke darah dan dengan bantuan insulin ini akan diubah menjadi gula otot dan bisa masuk ke sel. Kalau gulanya udah bisa masuk ke sel, kita jadi punya energi nih, udah nggak lemes lagi, ya. Kalau udah makan, udah nggak lemes lagi. Tapi sayangnya pada orang diabetes, insulinnya nggak bekerja, sehingga gulanya tidak bisa masuk sel. Akibatnya selnya nggak punya energi, udah makan tetap lemes, gitu. Udah makan tetap lemes, kenapa? Ya itu tadi karena gulanya sebagai cadangan energi, sebagai sumber energi, dia tidak masuk ke sel sehingga tidak bisa membuat tubuh kita menjadi lebih kuat. Adik-adik mungkin pernah dengar ATP ya. ATP itu akan dibentuk itu dari salah satunya dari makanan. Ya kalau kita makan kan ada pembakaran di situ, salah satu produknya itu adalah ATP. ATP itu energi. Seperti itu. Nah, dalam penata laksanaan diabetes mellitus itu ada 4 pilar. Pilar yang pertama itu adalah edukasi, kemudian pilar yang kedua itu adalah aktivitas fisik, pilar yang ketiga terapi nutrisi medis, dan yang keempat baru intervensi farmakologis. Artinya, dilakukan modifikasi gaya hidup dulu, baru kemudian diberikan obat.
Obat itu baru diberikan kalau modifikasi gaya hidup gagal mengontrol gula darah. Kalau berhasil ya nggak perlu pakai intervensi farmakologis. Obat itu belum perlu ketika modifikasi gaya hidupnya itu berhasil mengontrol gula darah. Kalau nggak berhasil baru diberikan obat. Nah kalau udah butuh obat gimana? Kita lihat dari A1C-nya. A1C itu adalah salah satu parameter untuk menentukan kendali glukosa darah pada seseorang itu baik atau tidak. Dikatakan baik ketika A1C kurang dari 7,5. Ya, ketika adik-adik rutin makannya, pasiennya itu makan dengan rutin, beraktivitas dengan rutin, ini A1C-nya ini akan normal. Tetapi ketika tidak rutin, misalnya kadang makan, kadang enggak, kadang makannya banyak banget, tapi 1 jam makan tidak makan juga, itu kontrolnya juga A1C-nya akan lebih dari 7,5. Kita lihat dulu, kalau ternyata pasiennya itu A1C-nya masih kurang dari 7,5, kita bisa berikan monoterapi, artinya obatnya cuma 1 aja. Ya, obatnya cuma 1. Kemudian kalau ternyata lebih dari 7,5, kita bisa berikan kombinasi. Biasanya yang dipilih yang pertama itu adalah metformin. Secara umum yang dipilih di Indonesia itu metformin untuk pilihan pertama. Kemudian untuk kombinasi nanti baru kita pilihkan sesuai dengan kondisi pasien. Ya. Lalu kalau dengan kombinasi 2 obat belum mencapai target, jadi awalnya memang kalau untuk pengobatan pertama kita lihatnya A1C 7,5. Tapi untuk target pengobatan, targetnya adalah kurang dari 7. Jadi kalau pakai 2 obat nggak nyampe 7, maka kita bisa berikan kombinasi 3 obat. 3 obat ini harus dari golongan yang berbeda, nggak boleh sama. 2 obat juga dari golongan yang berbeda. Nanti kalau ternyata pakai 3 obat nggak bisa lagi, nggak tercapai lagi, baru kita pakai insulin. Insulin bisa dikombinasikan dengan obat oral, OGO ya, obat hipoglikemia oral, atau insulin dengan insulin. Semuanya itu adalah obat hipoglikemia oral. Di situ ada 8 golongan ya yang bisa dipilih untuk pasien diabetes, dan ke-8 golongan ini memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan Pak. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana caranya kita memilih obat kombinasi untuk pasien? Baik, bagaimana cara kita memilih obat kombinasi untuk pasien? Pertanyaan yang baik ya. Jadi ketika kita akan memilihkan obat untuk pasien, tentu sesuai dengan kondisinya. Misal nih, pilihan pertama tadi kan metformin ya. Nah, kalau pasiennya itu punya riwayat hipoglikemia, maka kita nggak bisa pilihkan sulfonylurea sebagai kombinasi. Kenapa? Karena sulfonylurea itu menyebabkan hipoglikemia berat. Ya, tetapi kalau misalkan pasiennya itu gula darah setelah makannya yang mengalami peningkatan, jadi yang bermasalah ada di gula darah setelah makan, maka kita bisa pilihkan yang golongan dildagliptin, DPP-4 inhibitor, yang gliptin itu kita bisa pilihkan di situ. Dia berfungsi untuk menekan gula darah setelah makan tanpa menyebabkan hipoglikemia. Itu. Baik, untuk terapi apakah masih ada yang mau ditanyakan? Saya dulu. Silakan Mbak. Oh ya Bu, saya ingin bertanya, misalnya nih kalau ada kasus ternyata pasiennya itu menolak menggunakan insulin, apakah kita masih bisa menggunakan obat ketika kondisi tersebut? Oke, baik. Kalau pasiennya menolak insulin, apakah ada kejadian itu? Banyak. Ya, pasiennya takut pakai insulin. Yang namanya disuntik ya. Dan kalau disuntik kan juga takut ya. Soalnya ada jarumnya di situ pasti. Walaupun jarumnya insulin itu pendek sekali, tapi tentu ada pasien yang merasa takut pakai insulin. Nah, kalau takut pakai insulin atau menolak pakai insulin, apakah masih bisa pakai OGO? Jawabannya masih bisa. Tapi dengan catatan, pasiennya harus bisa menjaga kadar gula darahnya itu tercapai, A1C-nya tercapai. Kalau nggak tercapai, mau tidak mau pada pemeriksaan berikutnya, pasiennya akan diberikan insulin. Itu masih bisa pakai OGO ketika pasiennya menolak. OGO-nya seberapa banyak tergantung dari kondisi pasien tadi. Kalau A1C-nya masih melebihi
7,5 ya kita bisa pakai 2 kombinasi. Tapi kalau ternyata Pak udah pakai 2 nggak tercapai sampai 7, maka kita bisa tambahkan yang ketiga, pakai 3 obo. Tapi nggak bisa pakai 4 obo ya, maksimal 3 aja. Kalau 3 dan belum bisa terkendali, maka pasiennya akan di switch ke insulin. Gitu. Jadi kalau masih 3 switch pertama masih menolak, kita masih bisa pakai obo 3 obo ya. Tapi nanti di pertemuan berikutnya sampai 3 bulan biasanya Mbak, 3 bulan berikutnya tidak terkendali, maka switch ke insulin. Seperti itu, semoga menjawab ya Mbak. Mbak siapa ya namanya? Mbak Lala. Sama-sama. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah cukup ya. Gantian saya coba yang lain aja. Ada paham nggak dengan apa yang sudah saya sampaikan? Kalau misalkan ada kasus pasiennya datang dengan diabetes dan ternyata dari rekam medik pasien itu mengalami abnormalitas lipid. Pasien baru mendapatkan metformin. Kemudian dokter meminta, apoteker meminta advice, kombinasi apa yang cocok, mau ditambahin nih. Ya pasiennya gula darahnya nggak terkendali, lipidnya abnormal. Nah, apa kira-kira yang cocok untuk kombinasi itu? Saya izin menjawab Ibu. Oh, silakan Pak. Kalau dilihat dari fungsinya, untuk golongan thiazolidinedioner itu seperti pioglitazone itu lebih tepat Ibu. Ya, betul sekali. Jadi golongan thiazolidinedioner itu memang punya keuntungan ya, dia punya keuntungan lain di lipid, yaitu bisa menurunkan LDL dan juga bisa menurunkan trigliserid. Itu sehingga pioglitazone yang golongan thiazolidinedioner ini tepat menjadi pilihan sebagai kombinasi metformin pada pasien tadi. Seperti itu. Baik, kita sudah ada di akhir sesi perkuliahan hari ini ya. Diabetes itu bukan penyakit yang tiba-tiba ada. Ya, ini merupakan rangkaian panjang dari kebiasaan yang tidak baik, dari pola hidup yang tidak baik. Kebiasaan rebahan terlalu lama, kemudian kebiasaan makan yang terlalu banyak karbohidrat. Nah, ya seperti yang disampaikan hadisnya Bukhari ya, ada 2 nikmat yang kita itu sering terlena. Ya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalau lagi sehat itu lupa, makannya nggak dijaga, aktivitasnya nggak dijaga, kemudian waktu luang juga. Jadi berhati-hati dengan 2 nikmat ini. Baik, terima kasih. Demikian perkuliahan kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama. Oke, jadi kalau buat endometriosis itu sendiri, itu kan pasiennya itu mengalami nyeri haidnya tidak terkendali, terus habis itu dia juga siklus haid itu kurang lancar ya. Dan untuk mengatasi nyeri haid yang tidak terkendali, itu lini pertama yang bisa kita berikan itu NSAID gitu. Nah, sedangkan untuk yang siklus haidnya tidak lancar, itu bisa kita kasih CHC atau combined hormone kontraseptif atau kontrasepsi hormonal kombinasi, sehingga nanti siklus haidnya menjadi lebih lancar. Ya, jadi kalau endometriosis itu memang tidak bisa satu, jadi harus kombinasi. Karena yang mengatasi nyeri dan untuk mengatur siklus haid. Oke teman-teman, jadi karena pasien kita adalah seorang ibu hamil dan mengalami diabetes mellitus, maka terapi yang paling utama untuk penyakit diabetes mellitus adalah insulin gitu. Nah, berapa dosisnya? Nah, dosisnya itu tergantung dari gula darah pasien. Ada yang Demikian paparan deskripsi diri dari saya. Besar harapan saya untuk dapat lolos pada sertifikasi dosen pada gelombang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.